Mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam hidup kita. Kasih itu sebuah kata yang sangat mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Mengasihi orang yang berperawakan baik, berkarakter baik, menyenangkan, apalagi orang-orang yang menguntungkan dalam hidup kita, itu cukup mudah. Tetapi untuk mengasihi beberapa orang, itu butuh kasih karunia tersendiri. Kita harus belajar mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi dalam hidup kita? Yang pertama, terimalah kekurangan orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita apa adanya. Dalam hidup kita cenderung suka sama orang yang menurut kita cantik, ganteng, punya kelebihan. Tapi tidak setiap kita bisa menerima orang-orang yang kelihatannya kurang baik. Saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita ketika kita tuh masih berdosa. Tuhan bisa lakukan itu untuk kita. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu buat orang lain juga? Kenapa kita nggak bisa belajar mengasihi orang lain apa adanya? Harusnya kita bisa belajar menerima kekurangan orang lain, menerima kelemahan mereka, bahkan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan sudah memberikan teladan bahwa Ia mengampuni kita ketika kita masih berdosa, dan Dia memilih mengasihi kita apa adanya. Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih membuat kita mampu menerima kekurangan pasangan kita. Kasih membuat kita tidak hanya menghargai kelebihan orang, tapi kasih membuat kita bisa menerima kekurangan mereka juga. Firman Tuhan berkata gini, kalau kita nggak bisa mengasihi orang yang kelihatan, kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Omong kosong. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah? Yaitu dengan mengasihi sesama kita. Nggak mudah untuk mengasihi semua orang, tapi Tuhan mau mengingatkan kita kalau Tuhan saja bisa menerima kekurangan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Seharusnya kita juga bisa belajar mengasihi orang lain juga. Tuhan itu menciptakan setiap orang unik dan berbeda. Nggak ada satu orang pun yang sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh memandang bulu, miskin, kaya, suku, dan lain sebagainya. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Tapi sebaliknya Tuhan mau kita menghargai perbedaan. Sadarilah bahwa setiap orang diciptakan unik dan berbeda. Hanya karena orang lain nggak sama dengan kita, bukan berarti mereka nggak berharga. Orang yang sombong itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Belajarlah menghargai semua orang. Jangan pernah merendahkan orang. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Berarti kalau Anda menghina saya, Anda sedang menghina pencipta saya. Karena saya diciptakan menurut gambaran Allah. Kita harus bisa belajar menerima perbedaan. Tanpa harus mencemooh dan menganggap mereka lebih rendah dari kita hanya karena mereka berbeda. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Mengasihi itu tidak berbuat jahat. Artinya gini, mengasihi orang lain berarti kita nggak perlu berbuat jahat sama mereka. Bahkan sekalipun mereka berbuat jahat sama kita nggak boleh jahat sama mereka. Kalau Anda memutuskan untuk nggak berteman lagi dengan seseorang karena konflik atau satu lain hal, tapi Anda tidak boleh berbuat jahat sama dia. Perselisihan bisa terjadi, tapi harus tetap diselesaikan dengan baik, dan kita harus punya satu goal, jaga hubungan baik dengan semua orang. Kasih itu membiarkan orang lain hidup dengan damai. Anda mungkin gak suka sama orang itu, tapi Anda harus membiarkan dia hidup dengan damai. Putuskan hari ini apakah Anda mau tinggal di dalam hidup atau di dalam maut. Orang-orang yang mau tetap di dalam hidup harus belajar mengasihi orang lain. Mengasihi orang yang berbeda. Roma 13 ayat 8-9.